Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa dari kelas Akuntansi 19G dengan nomor standbook 105731124019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal tentang konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Ketika anak perusahaan dimiliki kurang dari kepemilikan penuh, pendekatan umum yang digunakan untuk konsolidasi sama dengan konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Akan tetapi, prosedur konsolidasi harus dimodifikasi sedikit untuk mengakui kepemilikan non-pengendali. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi pun harus memasukkan kepemilikan non-pengendali. Kemudian langsung saja kita masuk pada pembahasan soal. Pada tanggal 31 Desember 2018, PTN membeli 85 saham biasa beredar dari PTA seharga 100 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, nilai wajar dari kepentingan non-pengendali diestimasikan sebesar 20 juta rupiah. Dapat kita lihat pada tabel ini merupakan laporan posisi keuangan PTN dan PTA. Kemudian, pada tanggal kombinasi bisnis, nilai wajar persediaan sebesar 70 juta rupiah, tanah sebesar 65 juta rupiah, bangunan dan peralatan 60 juta rupiah. Diminta, buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2019. Kemudian yang kedua, buatlah kertas kerja laporan posisi keuangan konsolidasi. Langsung saja kita masuk pada penyelesaian. Total nilai wajar. Total nilai wajar ini diambil dari harga saham sebesar 100 juta dan kepentingan non-pengendali sebesar 20 juta rupiah. Kemudian nilai buku. Saham biasa dan saldo laba ini diambil dari laporan posisi keuangan PT PTA. Selanjutnya, jumlah dari nilai saham biasa dan saldo laba ini menghasilkan kepemilikan. Kemudian total nilai wajar dikurang dengan kepemilikan menghasilkan selisih, yaitu sebesar 87 juta rupiah. Selanjutnya dapat kita lihat pada tabel ini, yaitu nilai aset-aset tertentu dari PTA, di mana persediaan pada nilai buku itu sebesar 60 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya itu 70 juta rupiah. Maka kenaikan yang dihasilkan yaitu 10 juta rupiah. Selanjutnya tanah. Pada nilai buku itu sebesar 40 juta rupiah, nilai wajar sebesar 65 juta rupiah. Maka kenaikannya itu sebesar 25 juta rupiah. Bangunan dan peralatan pada nilai buku itu sebesar 40 juta rupiah, sedangkan nilai wajarnya itu 60 juta rupiah, maka kenaikannya sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, kita melakukan jurnal eliminasi.
Yang pertama itu jurnal saat pembelian saham. Investasi pada saham PTA pada kas. Nilai investasi ini diambil dari pembelian 85% saham pada PTA. Selanjutnya, eliminasi investasi. Yaitu akunnya itu yang pertama saham biasa. Saham biasa, kemudian saldo laba. Kemudian selisih pada investasi saham pada PTA, kepentingan non-pengendali. Saham biasa dan saldo laba ini diambil dari nilai buku pada perusahaan PTA. Kemudian selisih diambil dari total nilai wajar dikurang dengan kepemilikan. Selanjutnya, eliminasi pengalokasian selisih. Akun pertama itu persediaan, kemudian yang kedua itu tanah, dan yang ketiga itu bangunan dan peralatan. Nilai dari ketiga ini, dari akun ketiga ini diambil dari nilai kenaikan harga wajar pada nilai buku. Kemudian goodwill. Goodwill ini diambil dari selisih yang didapatkan sebesar 87 juta. Selisih yang didapatkan sebesar 87 juta dengan kelebihan dari nilai wajar pada tanggal akuisisi yang melebihi nilai buku aset bersih PTA. Sisa sebesar 32 juta ini disebut dengan goodwill. Kemudian memasukkan kembali selisih sebesar 87 juta rupiah. Selanjutnya, kita masuk pada kertas kerja laporan konsolidasian, di mana kita memasukkan kita menambah kolom eliminasi dan konsolidasi. Pada kolom eliminasi, akun persediaan memasukkan nilai sebesar 10 juta rupiah pada debit, kemudian tanah sebesar 25 juta rupiah, dan bangunan dan peralatan sebesar 20 juta rupiah. Nilai ini diambil dari harga kenaikan pada nilai wajar. Kemudian kita memasukkan investasi saham pada eliminasi, yaitu di kredit sebesar 100 juta rupiah. Kemudian karena pada soal sebelumnya belum memiliki akun selisih, maka kita memasukkan akun selisih, yaitu pada debit sebesar 87 juta rupiah, sedangkan pada kredit sebesar 87 juta rupiah. Kemudian kita juga memasukkan akun baru, yaitu goodwill. Pada eliminasi bagian debit, kita memasukkan goodwill sebesar 32 juta rupiah. Kemudian pada liabilitas dan ekuitas, kita memasukkan saham biasa, yaitu pada eliminasi debit, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Saldo laba sebesar 18 juta rupiah. Karena pada sebelumnya belum memiliki akun kepentingan non pengendali, maka
kita memasukkannya di kertas kerja laporan konsolidasi. Yaitu di eliminasi kita memasukkan nilai sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya kita menjumlah nilai dari PTN dan PTA, kemudian eliminasi debit kredit dan konsolidasi. Dapat kita lihat di sini pada akun aset, total nilai aset PTN itu sebesar 519 juta rupiah, sedangkan PTA itu sebesar 155 juta rupiah. Kemudian nilai konsolidasinya yaitu sebesar 661 juta rupiah. Kemudian kita lihat total nilai liabilitas dan ekuitas pada PTN sebesar 519 juta rupiah, pada PTA sebesar 155 juta rupiah. Dapat kita lihat di sini total aset dan total liabilitas itu sudah seimbang. Kemudian masuk pada eliminasi debit dan kredit. Total dari debit itu sebesar 207 juta. Kemudian pada kredit itu sebesar 207 juta. Maka pada eliminasi nilai ini juga sudah seimbang atau balance. Kemudian pada konsolidasi, total konsolidasi pada akun aset sebesar 661 juta rupiah, dan total nilai liabilitas dan ekuitas itu juga sebesar 661 juta rupiah. Ini juga nilai konsolidasi ini juga sudah seimbang antara akun aset dan liabilitas. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.